Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahanna 'an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladhi la yuntiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallah wa du'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kulli Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa memupuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita menguatkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang sekuat tenaga, mematuhi segala larangan, segala perintah, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa pekan lagi umat Islam akan merayakan hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri, setiap orang yang mukallaf, setiap orang yang baligh dianjurkan untuk berkurban. Akan tetapi di setiap Idul Adha selalu saja muncul perdebatan masalah klasik yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Di antara masalah klasik adalah munculnya sebuah masalah seputar larangan tidak diperbolehkan menjual bagian hewan kurban dan larangan untuk memberikan upah kepada petugas penyembelih atau jagal dari bagian hewan yang kita sembelih. Lantas, untuk kemudian hasil penjualannya tersebut dibuat untuk biaya operasional. Ini dilarang hukumnya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak teks redaksional dalam kacamata madhab Syafi'i menyatakan bahwa menjual hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk, rambut, semuanya dilarang. Begitu pula menjadikannya sebagai upah para penjagal. Dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dijelaskan, wa'lam anna mawdi'al udhiyati al-intifa'u fala yajuzu bai'uha bal wala bai'un jilduha wala yajuzu ja'luhu ujratan lil jajar wa in kanat tatawu'an ila anqal. Wa inda Abi Hanafiyah rahimahullah annahu yajuzu bai'uhu wa yatasaddaqu bi thamanihi. Perlu diketahui bahwasanya fungsi hewan kurban adalah untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak diperbolehkannya untuk menjualnya. Juga tidak diperbolehkan pula menjual kulit, dan tidak boleh menjadikan hasil penjualannya untuk upah tukang jagal, meskipun kurban itu adalah kurban yang sunnah atau bukan kurban nadar. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanafiyah, menjual daging kurban
dan menyedekahkan uang hasil penjualannya, itu hukumnya diperbolehkan. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi jika panitia terpaksa tidak ada yang mau memakan kulit tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat beduk, untuk membuat terbang dan semisalnya, jika toh itu bukan kurban yang nadar, akan tetapi diperbolehkan ketika kurban itu adalah kurban sunnah. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa tidak diperbolehkan menjual daging kurban? Karena akibat daripada menjual kulit dan kepala hewan kurban, sebagaimana yang berlaku, bisa menjadikan kurban tersebut tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Memba'a jilda udhiyatih fala udhiyalah, ay la yahsulu lahu thawab al-mau'ud lil muddahi ala udhiyatihi." Artinya, barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya, dia tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkurban atas pengorbanannya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana orang yang berkurban, begitu pula penerima daging kurban juga tidak boleh menjual kembali daging yang telah ia terima apabila penerima ini kategori orang yang kaya. Berbeda dengan orang yang fakir, berbeda dengan orang yang miskin, mereka ketika sudah menerima daging kurban diperbolehkan mentasarufkan atau menjualnya kembali. Keterangan ini diungkapkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdurrahman Ba'lawi. Beliau mengatakan, walil fakiri tasarruf fil ma'khud walau binahwi bai'il muslim limilkihi ma yutahu bi khilafil ghani falaysa lahu nahwil bai'i bal lahu tasarruf fil mahdi lahu binahwi akli wa tasadduqin wa diyafatin walau li ghani li'anna ghayatahu annahu kal mudahi nafsahu qalahu fit tukhfati wan nihayah. Artinya, bagi orang yang fakir, bagi orang yang miskin, boleh menjual daging kurbannya kepada pembeli, karena itu sudah menjadi miliknya atas barang yang ia terima. Berbeda dengan orang yang kaya, ia tidak diperbolehkan melakukan semisal menjualnya, namun hanya boleh mentasarufkan menggunakan daging kurban tersebut yang telah ia hadiahkan kepada seseorang, seperti dimakan, disedekahkan, dan disajihkan kepada orang yang semisalnya atau orang yang kaya. Karena apa? Karena misinya adalah dia orang yang kaya mempunyai posisi seperti orang yang berkurban pada dirinya sendiri. Demikianlah yang dikatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kesimpulannya adalah hewan kurban yang meliputi daging, kulit, dan tanduk semuanya tidak diperbolehkan untuk dijual. Apabila dijual, orang yang berkurban tidak mendapatkan pahala kurbannya itu. Sedangkan penerima daging juga tidak boleh menjual daging atau kulit yang ia terima kecuali penerima tersebut merupakan orang yang fakir. Lantas bagaimana masalah operasional panitia, masalah biaya panitia jika mengambil jalan yang paling ikhtiyat, jika mengambil jalan yang paling hati-hati dalam menyikapi hukum syariat adalah dengan cara bagi siapapun yang ingin berkurban melalui panitia, maka panitia harus terbuka menyarankan kepada orang yang berkurban untuk menyerahkan sejumlah uang
untuk biaya operasional termasuk membayar tukang jagal, biaya plastik dan sebagainya. Ini adalah solusi yang paling hati-hati tanpa merekayasa hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai jiwa-jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kepekaan terhadap syariat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahidihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyyi wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa lil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa an awliya'is salihin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil adim fattaquh wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin adim amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' أن الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر.